Wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. Subhanak la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Allah kumpulkan kita, Allah sehatkan jasmani kita, Allah masih berikan kita nikmat kesehatan, keafiatan, terkhusus nikmat iman dan Islam, sehingga sama-sama kita berkumpul di tempat yang mulia ini. Melanjutkan daripada mendengarkan nasihat daripada Imam Ghazali di dalam kitabnya Minhajul Abidin. Setelah Imam Ghazali menjelaskan kepada kita panjang lebar tentang bab taubah, kita masuk di dalam tahapan berikutnya, tahapan ujian-ujian atau halangan-halangan yang menghalangi tujuan kita untuk mencapai ridhonya Allah atau mencapai surganya Allah Subhanahu wa taala. Sebelum masuk di dalam bab ini, kita bertanya sama diri kita terkhusus, apakah kita sudah melewati tahapan yang kedua yang dijelaskan Imam Ghazali kepada kita, yaitu tahapan taubah. Keadaan kita setelah belajar tentang taubah ada 3 golongan. Ada orang yang sudah melewati tahapan taubah tersebut, sudah diberikan kepada Allah Subhanahu wa taala taubatan nasuha bagi dia, sehingga dia terjauhkan dari segala maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada golongan yang dari kita mungkin sudah memulai untuk bertobat kepada Allah, tapi dia masih tergelincir kembali kepada kemaksiatan dan dia berusaha kembali untuk taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mungkin ada dari kita yang masih belum memulai untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bagi yang belum memulai, terkhusus Al-Faqir, dan yang merasa belum memulai untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, kita coba diri kita mulai untuk menuju tahapan kedua, tahapan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan istiqomah di dalam hal tersebut. Niatkan diri kita sampai umur kita meninggal, kita niatkan untuk berjalan di jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kuatkan di tekad kita untuk jalan di jalan tersebut. Kalau kita lemah, kita tergelincir, kembali, tergelincir lagi, kembali, sampai begitu terus. Insya Allah, Allah lihat kejujuran kita, Allah cabutkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Kemudian beliau mengajarkan kita kepada tahapan yang ketiga, yaitu uqbatul awaik, yang biasanya menjadi rintangan seseorang, yang biasanya membuat seseorang tergelincir ketika dia berjalan di jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Beliau mengatakan, summa alaika ya talibal ibadah waffaqaka Allah bidaf'il awaik hatta tastaqim ibadatuka, wa qad zakarna annal awaik arbah. Semoga beliau mengatakan, kemudian kepada engkau wahai yang menginginkan ibadah, wahai yang menginginkan keridhaannya Allah, semoga Allah berikan taufik kepada engkau untuk menghindar daripada halangan-halangan yang menghalangi kita dari menuju ridhonya Allah Subhanahu wa taala, sehingga engkau istiqamah di dalam beribadah. Dan beliau mengatakan, kami telah sebutkan di awal kitab bahwasanya rintangan kita menuju ridhonya Allah itu ada 4. Yang pertama dunia, wadaf'uha, dan menghindar atau menolak dunia tersebut, menolak rintangan dunia tersebut dengan apa? Bitajarrudi anha wazuhdi fiha, dengan menghindar, dengan mengosongkan diri kita daripada dunia dan zuhud daripada dunia itu sendiri. Wa innama lazimaka hadza tajarrud wa zuhud li amrain. Kenapa kita dituntut untuk zuhud? Kenapa kita dituntut untuk mengosongkan diri kita, mengosongkan diri hati kita daripada dunia? Li amrain, untuk 2 perkara kata beliau. Litastaqim laka ibadah, agar engkau bisa istiqamah di dalam beribadah. Fa innar raghba fid dunya tushghiluka amma zahiruka, sesungguhnya ar-raghbah, keinginan, kecintaan kita kepada dunia ini menyibukkan kita daripada ibadah secara zahir dan secara batin. Kalau seseorang sudah dipenuhi dengan kecintaan dunia, nanti beliau akan jelaskan dunia yang dimaksud seperti apa yang dimaksud daripada zuhud. Kalau beliau bilang, kalau kita sudah dipenuhi hati kita dengan cinta kepada dunia, maka kecintaan tersebut akan menyibukkan kita daripada beribadah, baik secara zahir maupun secara batin. Adapun secara zahir, bitalab, ketika kita mencari dunia,
Itu menyibukkan kita daripada ibadah secara zahir. Amma batinuka, adapun batin kita menyibukkan ketika kita cinta kepada dunia, maka batin kita ini tersibukkan daripada ibadah yang batin kepada Allah dengan raghbah, dengan keinginan-keinginan yang tadi, dengan hadithun nafas, dengan pikiran-pikiran tentang dunia. Itu semua menghalangi kita daripada ibadah. Fa innan nafsa wahidah, sesungguhnya jiwa ini satu, hati itu satu, punya satu arah. Kata beliau, nafs, jiwa kita ini, hati kita ini hanya satu arah. Idza ishtaghala bi syai', apabila dia sibuk dengan sesuatu, maka dia tidak bisa disibukkan dengan lawannya. Beliau memberi contoh, masalad dunya wal akhirah kamathali darratain. Dunia dan akhirat ini seperti darratain. Darratain itu istri yang dimadu. Darratain, perumpamaan dunia dan akhirat ini seperti istri yang dimadu. Kalau kita sibuk membuat satu cinta, satu ridho, maka kita sudah membuat yang satunya murka, kata beliau. Masalid dunya wal akhirah kal masyriq wal maghrib, seperti timur dan barat. Seperti masyriq dan maghrib. Kalau kita menuju timur, pasti kita menjauhkan arah sebelah, menjauh daripada arah sebelah. Bigadri ma tamilu ila ahadi ma a'radta 'anil akhar, sebagaimana engkau berpaling dari salah satunya, maka engkau telah menjauh daripada yang lain. Amma syughluha fi dhahir, adapun sibuknya kita, adapun kesibukan kita karena dunia secara zahir, sebagaimana yang diriwayatkan dari Sayyidina Abu Darda. Beliau mengatakan, zawaltu an ajma'a bainal ibadah wat tijarah falam yajtami'a. Aku berusaha untuk menggabungkan antara dunia, antara ibadah dengan tijarah, antara dunia dan ibadah dan tijarah. Beliau bilang falam yajtami'a, maka tidak terkumpul, tidak bisa digabungkan. Fa aqbaltu 'alal ibadah wa taraktu tijarah, maka saya fokus kepada ibadah dan saya tinggalkan tijarah. Wa an Umar radhiyallahu anhu, Sayyidina Umar juga pernah berkata, "Lau kanata mujtami'ain li ahadin ghairi lajtama'ata li." Kalau seandainya dunia ini bisa berkumpul kepada selainku, maka kepada saya lebih pantas. Kalau seandainya ada yang bisa mengumpulkan dunia dan akhirat secara bersamaan, maka kepada saya, untuk saya lebih pantas lagi, kata beliau. Karena apa? Lianna lima a'tanillahu minal quwwah wal lin. Karena saya Allah sudah berikan kekuatan dan kelembutan. Karena ada kekuatan dan kelembutan yang ada pada Sayyidina Umar, maka dia mampu untuk mengumpulkan dunia dan ibadah, antara dunia dan ibadah, tapi tidak mampu, kata Sayyidina Umar. Lihat, kuah dan lin, kelembutan dan kekuatan. Sayyidina Umar diberikan kelembutan dan kekuatan. Karena lawannya kekuatan bukan, lawannya kelembutan bukan kekuatan, lawannya kelembutan kekerasan. Muslim kuat, tapi Muslim kuat, lawannya kelembutan kasar. Nah, Muslim kuat, Muslim lembut, tapi Muslim tidak lemah dan Muslim tidak kasar. Sifat-sifat para sahabat, asyidda'u 'alal kuffar, mereka keras, kuat, tapi tidak kasar. Tidak kasar. Jadi salah orang bilang, oh kita keras. Memang Muslim harus keras. Sifat keras bukan sifat yang jelek di dalam diri seorang Muslim. Sifat keras, sifat tuntutan, sifat yang menyerupai para sahabat. Asyidda'u 'alal kuffar, mereka keras, tapi mereka tidak kasar. Ruhama'i bainahum, mereka saling merahmati satu sama lain. Karena banyak yang salah paham di dalam hal tersebut. Kalau lihat, oh ini keras, kita harus keras. Karena itu tuntutan kita sebagai seorang Muslim. Keras di dalam menolak ajakan-ajakan yang memalingkan kita dari keridhaannya Allah. Kita harus keras, tapi kita tidak kasar di dalam menghadapinya. Kita harus lembut. Makanya Sayyidina Umar bilang, kuah dan lin, saya diberikan kekuatan dan kelembutan. Fa idza kana al-amru kadzalik fa adirra bil faniya. Kalau sudah seperti itu, mana yang lebih kita harus bahayakan? Dunia kita atau akhirat kita? Maka lebih bahayakan, kita harus lebih membahayakan al-faniyah, yang fana. Bukan, jangan yang kita membahayakan yang kekal kita. Adapun kesibukan kita dengan hati, ya, sehingga hati kita menyibukkan kita daripada beribadah, limakanil iradah, karena keinginan ini. Keinginan, kalau seseorang hatinya sudah dipenuhi terhadap keinginan, kecintaan kepada dunia, yang mana sabda Rasulullah yang sering kita dengarkan, hubbud dunya ra'su kulli khati'ah. Cinta
Selalu beliau. Porosnya di dalam kecintaan, bukan di dalam benda. Porosnya di dalam kecintaan, bukan di dalam benda itu sendiri. Makanya beliau bilang limakanil irada, karena tempatnya irada ini, yang mana Rasulullah SAW bersabda, barang siapa cinta kepada dunia, dia telah membahayakan akhiratnya, dan siapa cinta kepada akhirat, dia telah membahayakan dunianya. Fa'atharu ma yabqa ala ma yafna, maka kedepankan yang kekal daripada yang fana. Fabana dzalika annahu idza ishtagala zahiruka bidunya wa batinuka bi iradatik fala tatayassar lakal ibadah. Apabila sudah sibuk zahir kita di dalam mencari dunia, batin kita sibuk, batin kita sudah penuh dengan kecintaan kepada dunia, fala tatayassar laka ibadah, maka engkau tidak akan gampang, tidak akan mudah untuk beribadah. Wa amma idza zahadta fiha, adapun apabila engkau zuhud darinya, fatarfarragta bi zahirika wa batinika, engkau kosongkan secara zahir dan batinmu, wa tatamasya lakal ibadah, maka engkau akan gampang, enteng untuk beribadah. Bal ta'awinuka a'dha'uka biha 'alaiha, bahkan anggota tubuhmu akan membantumu atas beribadah, sebagaimana diriwayatkan oleh Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu, gal innal abda idza zahada fid dunya istanara qalbuhu bil hikmah wa ta'awanat a'dhahu fil ibadah. Seorang hamba kalau sudah zuhud kepada dunia, istanara qalbu, hatinya akan terang dengan hikmah. Wa ta'awanat a'dhahu fil ibadah, anggota tubuhnya akan saling membantu di dalam beribadah kepada Allah. Wa tsani minal amrain, kenapa kita harus fokus di dalam beribadah? Kenapa kita harus zuhud di dalam zuhud daripada dunia? Sebab yang kedua kata beliau, annahu yukthir qimatu amalik, agar yukthir, banyak daripada nilai amalmu itu sendiri. Wa yu'adzim qadrahu wa syarafahu, secara nilai kualitas dan kuantitasnya menjadi banyak. Nilainya menjadi besar, kuantitasnya menjadi banyak. Falakat qala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, rak'atain minar rajuli zahid qalbu khairun wa ahabbu ila Allah jalla jalaluhu min ibadah muta'abbidin ila akhir dahr abadan sarmada. 2 rakaat daripada orang yang zuhud itu lebih Allah cintai daripada ibadahnya orang ahli ibadah sampai hari kiamat. Jadi zuhud ini ibadah. Zuhud merupakan suatu ibadah yang memperbesar atau yang memperbanyak nilai ibadah yang lain. Jadi ada ibadah yang memperbanyak nilai ibadah kita yang lain, seperti zikir, seperti siwak. Siwak ibadah sunnah, tapi dengan siwak nilai ibadah kita yang lain menjadi lebih besar. Orang pakai siwak, nilai ibadahnya lebih besar. Orang zuhud, orang yang ahli zikir, nilai ibadahnya lebih banyak. Makanya ditanya sama Rasulullah, ya Rasulullah, ayul musalli a'zamu ajran, orang yang sholat yang paling besar pahalanya orang yang sholat seperti apa? Aktsaruhum lillahi dzikra, orang yang paling banyak berzikir. Ditanya ayus shaimun, orang yang berpuasa yang paling besar pahalanya orang yang berpuasa seperti apa? Yang paling banyak berzikir. Jadi zikir mempunyai ibadah dan menambahkan daripada nilai ibadah yang lain. Begitu juga zuhud. Fa idza kanatil ibadat tashraf wa takthur bidzalik fa hukka liman talabal ibadah ay yazhad fid dunya wa yatajarrad anha. Apabila ibadah kita akan bertambah kualitasnya dengan zuhud, maka sudah sepantasnya kalau kita mencari ibadah, kita akan zuhud di dalam berdunia agar kualitas ibadah kita menjadi besar di mata Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang mencari ibadah, cari kualitas juga di dalam beribadah, lakukan. Pakai cincin di dalam riwayat, pakai cincin di dalam solat, pakai siwak di dalam solat, pakai hal-hal yang berkaitan lagi pakai, bahkan di riwayat ada jubah, pakai jubah di dalam solat. Itu semua menaikkan kualitas daripada ibadah. Dibilang fa'lam anna zuhud fa idza qulta fama makna zuhud fid dunya wa ma haqiqatu dzalik. Sekarang beliau akan jelaskan apa makna daripada zuhud, apa hakikat daripada zuhud itu sendiri. Beliau bilang anna zuhud indal ulama'ina, zuhud menurut para ulama kita rahimahullah zuhdan. Zuhud ada 2, zuhud maqdur wa zuhud ghair maqdur. Zuhud yang kita mampu atasnya
dan ada zuhud yang kita tidak mampu atasnya. Kita bisa mencapai atas zuhud yang tidak mampu dengan taufik daripada Allah, dengan asbab, dengan usaha yang kita lakukan, maka kita akan mencapai tadi zuhud yang kita tidak mampu atasnya. Tapi ada zuhud yang kita mampu atasnya. Tarku talabil mafqud minad dunya, tafriqul majmu' minha, wa tarku iradatiha wa ikhtiyariha. Meninggalkan daripada mencari dan membagi daripada apa yang terkumpul, dan berusaha mengosongkan dari hati kita hati kita kecintaan kepada dunia, mengosongkan daripada hati kita kecintaan kepada dunia. Ini merupakan zuhud yang kita mampu atasnya, kita mampu untuk melakukannya. Adapun zuhud yang kita tidak mampu, sama sekali tidak ada keinginan, sama sekali tidak ada keterkaitan hati kita dengan dunia. Kalau seseorang sudah sama sekali tidak ada ketertarikannya, sudah tidak ada sama sekali keinginannya, itu sudah zuhud yang tidak mampu. Karena setiap jiwa kita ini zuina linnasi hubbu syahwat. Kita sudah syahwat ini sudah ditabiatkan kepada Allah, ditabiatkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk cinta kepada dunia. Jadi kalau kita berpikir tentang syariat ini, kalau kita berpikir tentang syariat, apa yang ditabiatkan di dalam jiwa kita, apa yang ditabiatkan di dalam nafsu kita daripada tabiat yang buruk, pasti syariat datang dengan jumlah yang banyak untuk mendorong kita agar kita tidak melakukannya. Contoh, cinta kepada dunia, itu sudah menjadi tabiat daripada diri seseorang. Makanya banyak ayat, banyak hadis yang mendorong kita agar tidak mencintai dunia. Tapi padahal kita butuh kepada dunia. Iya, yang mendorong kita untuk mencari dunia apa? Cukup tabiat kita yang mendorong kita untuk mencari dunia. Tapi akan banyak ayat yang menahan kita sehingga kita tidak terlalu melebar di dalam mencari dunia. Kita termasuk di dalam hal-hal yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya banyak dorongan ayat-ayat. Adapun mencari dunia, tidak ada dorongan atasnya. Padahal harus kita mencari dunia untuk memberikan nafkah, untuk memberikan tanggung jawab kepada keluarga. Apa? Tidak ada ayat. Sedikit kita mendapatkan ayat yang memerintahkan kita untuk itu. Kenapa? Mencukupkan tabiat kita yang mendorong kita untuk mencarinya. Begitu juga contoh yang lain. Di dalam berbakti kepada orang tua dan berbakti orang tua kepada anak. Kalau kita melihat berbakti kepada orang tua itu banyak hadis, banyak ayat yang mendorong kita untuk melakukannya. Tapi berbakti kepada anak tidak ada. Kenapa? Tabiat sudah mendorong kita untuk sayang kepada anak. Berbeda kepada orang tua. Diri kita belum terdorong, tabiat kita belum terdorong untuk berbakti kepada orang tua. Mungkin kalau orang tua yang sayang sama kita, kita akan berbakti. Tapi kalau orang tua yang tidak sayang, sebenarnya harus wajib tetap kita berbakti. Oleh karena itu didorong oleh syariat. Jadi kalau kita berpikir tentang syariat, itu timbangan yang terjadi di dalam syariat kita. Begitu juga tentang hal dunia ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan taufik kepada kita dan memberikan ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin wa la ilaha. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد نور الأنوار سر الأسرار ترياق الأغيار مفتاح باب اليسار وعلى آله الأطهار وأصحابه المختار ومن تبعهم وعلى دربهم سار. أما بعد, alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang telah Allah berikan kepada kita, atas umur yang panjang. Malam hari ini Allah Subhanahu wa taala hadirkan kita dengan taufiknya dan juga inayahnya di tempat yang penuh berkah ini. Kembali kita sama-sama memupuk kecintaan kita kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan juga kita hadir di tempat ini untuk menambah pengetahuan kita di dalam syariatnya Allah Subhanahu wa taala. Tadi sudah kita dengarkan dari Imam Al-Ghazali radhiyallahu anhu wa ardhah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain. Bagaimana beliau sudah mewanti-wanti kepada kita tentang buruknya ataupun jeleknya dunia. Bahkan salah satu atau penghalang terbesar yang menghalangi seseorang untuk mendapatkan ridhaan dan kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah dunianya.
Hanya saja mungkin banyak orang yang salah faham makna daripada dunia. Mungkin kita bertanya-tanya, apa dunia yang dimaksud oleh syariat kita, oleh agama kita? Apakah syariat berarti tidak mengizinkan kita untuk bekerja ataupun mendapatkan rezeki ataupun uang? Mungkin zaman sekarang, apakah syariat kita melarang kita untuk dekat-dekat dengan hal itu semua? Berarti kita harus orang yang jauh, sejauh-jauhnya, tidak perlu bekerja, tidak perlu mencari rezeki, fokus saja beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maksud daripada dunia, kata para ulama kita, syaratnya agar apa yang kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, entah itu harta, jabatan, kedudukan, syaratnya kata para ulama dua saja, agar itu semua tidak termasuk daripada, tidak dikategorikan dengan yang namanya dunia yang dapat membinasakan kita ataupun yang dapat menghancurkan kita nanti di akhirat sana. Yang pertama kata para ulama, tidak meletakkannya di dalam hati kita. Maknanya apa? Melihat apa yang sudah Allah berikan sama kita daripada harta, jabatan maupun kedudukan di mata manusia, itu titipan amanah yang Allah berikan sama kita, yang mana Allah tuntut kita untuk meletakkan amanah itu pada tempatnya, yang mana Allah menuntut kita untuk memberikan amanah tersebut kepada orang-orang yang berhak memiliki. Itu yang pertama, dan itu sifat para ulama kita. Kalau kita melihat, membaca daripada biografi-biografi mereka, tidak sedikit dari ulama kita, dari orang-orang salaf kita, mereka orang-orang yang kaya. Mereka orang-orang yang punya perniagaan yang besar. Itu banyak. Di antaranya Imam Husain bin Syekh Abi Bakar bin Salim. Saat beliau punya harta yang begitu banyak, yang begitu besar, tapi beliau katakan, wallah, kalau seandainya harta saya semuanya ini Allah cabut, ini satu helai rambut yang ada di tubuh saya tidak akan bergetar sedikit. Mananya apa? Saya tidak memikirkan itu. Mau Allah cabut, mau Allah tetapkan sama saya, dan apa yang Allah berikan itu bukan permintaan saya, dan itu betul-betul yang Allah titipkan sama beliau. Itu yang pertama. Saat apa yang Allah berikan sama kita, kita tidak taruh di dalam hati kita. Betul-betul hati kita hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua kata para ulama, agar dunia tadi itu atau apa yang Allah titipkan sama kita tidak termasuk daripada definisi dunia yang merugikan seseorang saat kita meletakkannya pada tempatnya. Harta yang Allah berikan sama kita, jabatan, kita gunakan untuk menolong, kita gunakan untuk memenangkan saudara kita yang dalam keadaan susah dan lain sebagainya. Nah, saat itu semua kita lakukan atau kita letakkan pada tempatnya, maka itu tidak termasuk dunia yang akan membinasakan kita, tapi amanah ataupun harta yang Allah titipkan yang kelak akan mengangkat derajat kita di akhirat sana. Dan sya'nul mu'min kata para ulama kita, sifat daripada seorang mukmin yang saleh itu mereka yang betul-betul jauh daripada dunia yang membinasakan mereka. Sepatutnya bagi seorang mukmin menyibukkan dirinya dengan hal-hal yang positif yang mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jalan yang telah dilalui oleh orang-orang salaf kita, oleh orang-orang saleh kita. Al-Imam Ali bin Muhammad Al-Habsyi, beliau sudah memberikan kabar kepada kita bagaimana beliau menggunakan waktunya. Untuk apa beliau menggunakan waktunya? Beliau katakan dalam qasidahnya, beliau katakan, madhafil ilmi wat taqwa zamani. Waktuku, kata beliau, itu berlangsung hanya untuk dua hal saja. Fil ilmi, yaitu untuk ilmu, wat taqwa, dan untuk takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dua hal ini beliau mendahulukan ilmu daripada takwa. Maknanya apa? Seseorang tidak akan bisa tergolong daripada orang-orang yang bertakwa kalau tidak mau menuntut ilmu,
kalau tidak mau mempelajari bagaimana sifat seorang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak lantas seseorang itu tergolong daripada orang yang muttaqin kalau dia tidak tahu cara beribadah dan menghambakan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Madafil ilmi wat taqwa zamani, kata beliau, waktuku betul-betul saya habiskan hanya untuk dua hal tersebut. Mana kita dengan dua perkara tadi? Kita harus melihat keadaan kita sekarang. Apakah kita termasuk orang-orang yang masih mau ataupun ada niat untuk mempelajari ilmu syariat Allah Subhanahu wa taala, atau yang bermanfaat bagi kita, bagi dunia kita ataupun bagi akhirat kita? Apakah kita termasuk daripada golongan yang kedua, yaitu orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan menuntut ilmu bukan sembarang? Para ulama atau para orang-orang saleh kita terdahulu mewanti-wanti kita berhati-hati di dalam menuntut ilmu. Pilih-pilih kalau mau menuntut ilmu, cari guru yang baik, cari guru yang bisa mempertanggungjawabkan ilmu yang dia sampaikan. Kata Imam Ibn Sirin mengatakan, apa kata beliau? Inna hadzal ilma dinun fanzuru amman ta'khudhu dinakum. Ilmu ini agama. Ilmu yang kita cari ini bagian daripada agama. Maka lihat dari siapa engkau mengambil agamamu. Karena apa yang kita ambil adalah cerminan nanti dari orang tersebut. Dari siapa kita mengambil akan tercermin pada sifat kita, pada diri kita. Kalau kita mengambil ilmu daripada orang-orang yang tidak bisa mempertanggungjawabkan ilmunya, tidak tahu menahu dari siapa dia mengambil ilmunya, maka kita pun saat kita menyampaikan apa yang akan kita sampaikan tidak bisa kita pertanggungjawabkan. Juga beliau katakan salah satu manfaat, dikatakan juga salah satu manfaat daripada adanya sanad ataupun ilmu yang bisa dipertanggungjawabkan dari siapa dia mengambil, agar orang-orang itu tidak gampang berbicara. Nah, jadi kalau zaman sekarang kita melihat banyak orang yang mudah berkomentar, yang mudah berbicara, yang mudah seperti ini seperti itu, padahal tidak ada landasan daripada ilmu, dan ilmu yang dia punya, apa yang dia ucapkan tidak bisa dipertanggungjawabkan. Oleh karena itu Imam Abdullah Mubarak mengatakan laulal isnad lagala man syaa ma syaa. Kalau bukan karena sanad, kalau bukan karena rantai silsilah keilmuan, maka seseorang itu akan mudah, siapa saja akan mudah berkata apapun yang dia inginkan. Karena kenapa? Karena tidak dilandasi, tidak ada tanggung jawab di dalam apa yang dia sampaikan. Dia tidak punya, tidak bisa mempertanggungjawabkan apa yang sudah dia lontarkan. Dan itu semua adalah apa yang sudah tadi kita katakan, agama kita. Maka hati-hati. Oleh karena itu kita sampaikan hati-hati untuk mengambil ilmu. Jangan sampai kita salah memilih guru, jangan sampai kita salah menjadikan seseorang itu sebagai panutan. Nas'alullah ta'ala yuwaffiqana lima yuhibbuhu wa yarda wa la yuhrimna khairan ma 'indahu li syarrin ma 'indana fadlan minhu wa judan wa karaman wa ihsana wa annahu nas'alullah ta'ala yakhtim a'marana wa a'marahu bil husna wa yaj'al akhir kalamina 'inda intihai ajalina qawlan la ilaha illallah tahaqqiqina bi haqa'iqiha hissan wa ma'na sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa alihi wa sallam alhamdulillahi rabbil alamin wal a'lam 'allamtana إنك أنت العليم الحكيم ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Limpahan rahmat berkah yang senantiasa Allah berikan kepada kita, alhamdulillah. Di setiap waktu dan di setiap saat Allah masih menjaga kita dengan kebaikan-kebaikan yang seperti kita lakukan pada malam hari ini. Mudah-mudahan Allah berikan kepada kita istiqamah, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu menjaga kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan selalu hidayahnya kepada kita sampai kita bertemu di hadapannya, insyaallah, amin ya rabbal alamin. Kebenaran ini cuma datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, dan kita hidup sesuai dengan apa yang Allah ajarkan kepada kita melalui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selawat dan taslim atas junjungan kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang berkat beliau kemuliaan ini semua kita dapatkan dari Allah, alhamdulillah. Tadi kita sudah dengarkan pesan-pesan yang disampaikan oleh Habib Haikal, Habib Alwi, tentang masalah kita mengambil agama kita dari siapa. Ini di akhir zaman sudah banyak orang yang berdalil. Ini orang Masya Allah
Dia tidak belajar tapi dia dapat seperti satu kebaikan dari Allah. Cahaya muncul dari sininya, Ini mereka jadikan pegangan di dalam hidup. Tidak boleh. Ingat, kalau orang tidak pernah belajar, jangan pernah kau jadi pegangan di dalam hidup dia punya kata-kata. Kalau dia berbuat baik, dia tidak pernah berbuat dosa, dia berbuat baik atau dia melakukan sunnah, oke, silakan dia melakukan, tapi jangan jadikan patokan dia punya kehidupan atau pegangan hidup kita, atau dia punya ucapan untuk jadi pegangan hidup kita. Tidak boleh. Orang yang jadi pegangan hidup kita adalah orang yang punya ilmu yang sanadnya bersambung. Karena tadi sudah diucapkan bahwa dia akan tanggung jawab nanti di yaumil qiyamah. Orang yang punya ilmu itu bertanggung jawab nanti di yaumil qiyamah. Kita ini ikut saja. Siapa kita punya guru? Siapa imamnya kita? Mazhabnya kita siapa? Ikut saja. Sudah, ente selamat, ente ikut apa yang telah diajarkan. Nanti di yaumil qiyamah Allah akan tanya sama kita, ente punya cara ibadah, ente punya ini apa? Dengan apa? Kenapa ente ibadah begini? Saya cuma ikut sama Imam Syafi'i. Saya cuma ikut sama Habib Idrus. Sudah. Nanti Allah yang tanya sama mereka. Kita tidak tahu. Kalau mereka punya dalil, Habib Idrus ditanya, Imam Syafi'i ditanya, ini dalilnya ini dalilnya ini, Al-Qurannya ini, saya ambil dari si fulan, saya punya guru. Seperti itu. Tapi kalau orang yang tidak punya orang yang tidak pernah belajar, ente jadikan landasan, ente punya pegangan di dalam hidup. Dengan dasar dia bisa berjalan di atas air, dengan dasar dia bisa terbang, dengan dasar dia bercahaya. Nanti di akhir hayat, ente pernah dengar Syekh Abdul Qadir Jailani? Syekh Abdul Qadir Jailani, pernah dia punya magam terakhir itu diuji dengan ujian yang sangat besar. Tiba-tiba cahaya di depannya waktu dia mau ibadah, tiba-tiba cahaya yang terang benderang. Cahaya itu mengatakan, ya Syekh Abdul Qadir Jailani, khalas, ente tidak usah lagi ibadah. Ente ini sudah seperti ini, ente sudah sempurna, ente punya magam kedudukan, sudah tidak ada lagi yang bisa menandingi. Syekh Abdul Qadir Jailani karena punya ilmu, langsung dia laknatullah alaih, Allah laknat ente. Langsung muncul seperti setan ya. Itu cahaya muncul lagi seperti setan. Ya Syekh Abdul Qadir Jailani, ente lolos dari tipuan saya. Tapi sudah 6 sampai 70 ribu ulama besar yang seperti ente semua semua ikut sama saya. Sehingga mereka lepas agama gara-gara ikut apa yang saya telah sampaikan sama mereka. Dengan cahaya, dengan apa ini, tipuan cahaya, dengan tipuan ini. Tapi cuma ente yang bisa lolos. Tapi sudah 70 ribu dari ulama yang saya tipu dengan begini, dan mereka ikuti apa yang saya sampaikan. Ini 70 ribu, bukan 1-2 orang yang sudah disesatkan sama cahaya, sama setan yang tadi modelnya sebenarnya. Jangan kita pakai ikut orang yang cuman dengan dasar bercahaya, dia tidak ini. Jangan. Bukan itu dasar agama. Tadi sudah disampaikan oleh Ibnu Sirin. Inna dia sesungguhnya ilmu itu apa? Hadza ilmu dinun. Sesungguhnya ilmu itu adalah agama. Maka ente lihat dari mana ente mau ambil agama ente? Dari siapa? Orang yang punya ilmu yang bersanad atau dari setan? Dari cuman orang-orang yang mengaku dan seterusnya. Apalagi di akhir zaman yang seperti ini, Nabi sudah sampaikan, katsirul khutaba wa qalilul ulama. Banyak penceramah, banyak tukang khutbah, tapi sedikit ulamanya. Ini di akhir zaman Nabi sudah sampaikan seperti itu. Ente hati-hati. Hati-hati kita mengambil agama di akhir zaman khususnya seperti ini. Karena orang sudah tidak amanah, orang sudah tidak jujur, orang sudah pembohong, hatta pimpinan pembohong sekarang. Sudah tidak ada kejujuran. Yang dikejar adalah keinginannya, hawa nafsunya. Bukan mau jaga agama, bukan mau jaga ini, tidak. Ini sudah kenyataan di akhir zaman seperti ini. Jadi hati-hati. Kita jaga agama kita. Kita jaga, kita punya agama dengan baik. Kita bersandar sama orang yang punya agama, yang punya sanad ilmu.
orang yang tahu sujud, orang yang tahu ruku, orang yang takut sama Allah. Ini yang kita pegang, orang yang model seperti ini. Kalau orang sudah pembohong, kalau orang sudah dusta, kalau orang sudah nipu, kalau orang sudah palsukan sesuatu, dia bisa jadi pegangan. Ente mau jadi pegangan, ente akan celaka sama dia. Wah, mau dukung sama orang yang model seperti itu, ente akan masuk dalam golongan ini. Nah, di akhir zaman ini, di akhir zaman yang seperti ini, sudah orang baku tuding, baku ini, padahal palsu. Oh, saya pimpinan, saya ini, saya itu. Ente ikut yang begitu. Nah, ente ikut yang begitu, ente akan terjerumus ke dalam jurang sama dengan dia nanti. Wa'iyadzubillah. Ini kepalsuan yang ada di zaman kita sekarang ini di mana-mana sudah. Kita berlindung sama Allah supaya Allah selalu berikan kita hidayah. Kita berlindung kepada Allah supaya Allah selalu berikan kita hidayah, petunjuknya, dan Allah memberikan kepada kita di dalam hati kita petunjuk. Kita sudah setiap hari minta 5 waktu, kita minta sama Allah. 17 kali kita baca, selalu memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kalau kita baca itu Al-Fatihah, baca dengan baik. Ihdina siratakal mustaqim. Ya Allah, ihdina siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkan saya jalan yang lurus ya Allah. Jalan orang-orang yang kau berikan rahmat kepada mereka, yang kau berikan ampunan kepada mereka, yang kau berikan inayah penjagaanmu kepada mereka. Jalan orang-orang yang kau berikan ridhamu kepada mereka ya. Tunjukkan saya. Setiap hari kita minta itu dan baca betul. Artinya bacanya dari hati, bukan sekedar hafal. Dari hati bagaimana? Bahwa ente minta sama Allah apa yang ente baca. Bukan sekedar ente hafal, ente baca ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina, tapi tidak ada harapan di dalam hati untuk meminta apa yang ente minta. Tidak ada itu. Ya? Jangan baca seperti itu. Di dalam Al-Quran ketika kita mengatakan kepada Allah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Allah mengatakan ini antara aku dengan hambaku. Apa yang dia inginkan, apa yang dia minta, aku akan berikan. Apa yang kita minta? Ihdina siratal mustaqim. Ya Allah, saya minta jalan yang lurus ya Allah. Nah, diresapi apa yang kita baca, dari apa yang kita baca itu diresapi di dalam hati. Ihdinas siratal mustaqim. Hati kau minta ya Allah jalan yang lurus ya Allah. Minta sama Allah, ya Allah jalan yang lurus ya Allah. Kita punya jalan ini masih panjang, masih jauh. Minta selalu sama Allah. Minta selalu sama Allah hidayahnya. Kita tidak tahu besok bagaimana, lusa bagaimana kita, ba'dal bukra, setelah besoknya, minggu depan kita bagaimana. Kita tidak ada yang tahu, keadaan kita tidak ada yang tahu. Tapi selalu minta sama Allah. Sudah itu saya selalu katakan bahwa kita ini belum kena benturan. Kita tidak tahu benturan apa minggu depan. Kita tidak tahu apa lagi berikutnya. Kita tidak tahu nanti matinya kita bagaimana. Kita tidak ada yang tahu. Sudah itu selalu minta sama Allah supaya Allah selalu lindungi kita. Ihdinas siratal ladzina an'amta, jalan yang engkau telah berikan nikmat kepada mereka. Dari para ulia, dari para ulama, dari para syuhada, dari para nabi. Ini orang-orang yang sudah engkau berikan kepada kami ya Allah. Minta selalu sama Allah, jangan pernah putus dari meminta kepada Allah apa yang telah Allah ajarkan kepada kita di dalam Al-Quran. Dan meminta berharap. Bagaimana cara meminta dengan berharap? Apa yang kita baca kita harapkan sama Allah. Ihdinas siratal mustaqim. Ini Allah ajar sama kita. Allah suruh baca sama kita 17 kali di dalam setiap salat. Ihdinas siratal mustaqim. Jangan cuma jadi hafalan. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim. Ya Allah, saya minta hidayahmu, petunjukmu, jalan yang lurus, bukan jalan orang-orang yang engkau marah sama mereka. Daripada orang-orang Yahudi. Waladdallin, dan juga bukan jalan-jalan orang yang sesat, orang Nasara.
Ini yang Allah ajar sama kita. Dan kita selalu minta sama Allah, mudah-mudahan Allah akan berikan kepada kita. Kalau kita memintanya dengan betul, Allah akan berikan. Tapi kalau kita minta cuman di mulut, tidak dari hati, betul-betul menginginkan jalan yang betul, kita tidak dari hati, Allah tidak akan kasih sampai ente punya hati betul. Sampai ente punya hati betul-betul meminta. Sehingga kita akan berhadapan dengan Allah, kita akan mendapatkan ridhanya sesuai dengan apa yang kita minta. Karena Allah bilang, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kepada Engkau kami memohon dan kepada Engkau kami meminta pertolongan. Ketika seorang hamba baca Al-Fatihah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, apa Allah katakan? Ini antara aku dengan hambaku, dan hambaku apa yang dia inginkan aku akan berikan. Apa yang kita inginkan dari apa yang kita baca, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdina siratal mustaqim. Ketika seorang hamba baca Al-Fatihah di dalam hadis qudsi, ketika dia mengatakan alhamdulillahi rabbil alamin, Allah mengatakan hamadani hamida abdi, hambaku bersyukur kepadaku, memuji kepadaku. Alhamdulillah rabbil alamin ar-rahmanir rahim. Allah katakan asna alayya abdi, hambaku memujiku, mengagungkanku, memuliaku. Malik yaumiddin. Apa Allah bilang? Majjadani abdi, Allah memuliakan, mengagungkanmu. Terus kita baca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Setelah Allah bilang hambaku memujiku, hambaku memuliakanku, hambaku mengagungkanku, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Allah mengatakan, ini antara aku dengan hambaku. Ini antara aku dengan hambaku, dan hambaku apa yang dia inginkan. Allah melihat hambaku apa yang dia inginkan. Apa yang kita baca? Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkanlah kami hambamu ini jalan yang siratal ladzina an'amta alaihim, jalan orang-orang yang engkau telah berikan nikmat kepada mereka, jalan orang-orang yang engkau telah muliakan mereka, jalan orang-orang yang telah engkau jaga mereka, dari para ulama, para syuhada, para aulia, para nabi. Itu jalan yang engkau berikan kepada kami. Ghairil maghdubi alaihim, bukan jalan orang yang engkau marah, waladhdallin, dan juga bukan jalan orang-orang yang sesat. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala supaya Allah berikan kepada kita jalan yang lurus, jalan yang mulia, dan berpihak kepada orang-orang yang lurus dan orang-orang yang mulia, tidak berpihak kepada orang-orang yang bengkok, tidak berpihak kepada orang-orang pendusta, tidak berpihak kepada orang-orang yang kita tidak kenal. Ingat, kalau ente tidak kenal jangan pernah berpihak sama mereka, karena Allah akan tuntut sama ente. Kenapa kau bersandar sama mereka? Apa yang alasanmu? Apa dalilmu? Apa keinginanmu? Itu Allah tuntut. Tapi kalau orang-orang yang ente sudah kenal, ente sudah tahu, ayo berpihak sama mereka supaya ente dapat masuk di golongan mereka. Ingat, keberpihakan ini itu dituntut kita. Ente tidak kerjakan, tapi ente berpihak sama orang yang tidak baik, ente dituntut tidak baik. Nabi bilang orang yang makan riba, yang bermain riba, makan riba, yang menyaksikan, yang menulis, atau yang apa ini, yang mengenalkan ente, itu semua termasuk pemakan riba. Dosanya dosa riba. Ustaz, saya tidak makan riba, Ustaz. Ya, ente tidak makan riba. Ente apa? Ya, saya cuma menulis. Sudah, termasuk ente satu. Ustaz, saya tidak, Ustaz, saya cuma menyaksikan. Termasuk ente satu. Dosanya dosa riba semua. Ente tidak termasuk pemakan, peminum, tidak. Tapi ente termasuk dosa peminum. Bagaimana? Ente apa? Ente bajual. Saya cuma bajual, Ustaz, saya tidak peminum. Ente termasuk satu peminum. Dosa peminum ditulis. Bukan cuma dosa penjual, dosa peminum khamar.
ente tidur tapi dicatat peminum khamar. Ustaz, saya tidak Ustaz, saya cuma angkat dari trek ke kios itu. Ente termasuk satu. Ente termasuk dosa peminum. Ente tidak minum tapi dalam catatan peminum. Ustaz, saya tidak Ustaz, saya cuma catat saja. Yang kasih turun berapa dos, yang dianul berapa. Ente termasuk satu peminum. Karena ente termasuk dalam golongan itu. Berarti ente mendukung. Kalau ente mau keluar dari golongan itu, keluar. Lah mau lihat, Ustaz, saya tidak ada saya minum Ustaz. Saya cuma kasih tunjuk jalan Ustaz. Ada orang bertanya di mana jual khamar, saya tunjuk di kios ujung sana. Ente termasuk satu peminum. Nah, ini golongan orang-orang yang mendapatkan dosa sama dengan peminum. Sama juga dengan beriba, juga begitu kalau baku dukung. Ustaz, saya tidak termasuk. Saya cuma like saja Ustaz tadi. Like. Ini gerombolan orang-orang yang terbaik, saya kasih jempol atau saya kasih hebat. Ente termasuk dalam gerombolan itu. Apa dosanya mereka? Ente dapat semua apa yang dia lakukan sama mereka, ente dosa. Pemalsuan apa semua, ente masuk dalam golongan itu. Ente masuk dalam golongan itu. Ini dosa bukan main-main. Betul ente tidak, tapi ente masuk dalam golongan. Apa dosa yang dorang lakukan, ente masuk dalam golongan itu, dihitung ente berdosa. Ente kalau mau selamatkan diri, ente tarik ente punya diri dari gerombolan orang-orang yang tidak baik. Pemalsu-pemalsu, ente tarik golongan itu. Kalau tidak, ente masuk dalam golongan itu. Saya menyaksikan ada orang yang palsukan saya punya umi, punya tanda tangan. Ini saya saksi. Dan Habib Ali menyaksikan masalah itu di depan saya. Dia bilang, Idrus, dia bilang sama kita, di depan kita semua, bukan baru ini dorang palsukan tanda tangan umi. Sudah berapa kali. Ini saya bilang sama kita semua supaya tahu. Jadi saya sampaikan, jangan pernah ikut dalam gerombolan orang-orang yang tidak baik. Ingat, ente akan disaksi nanti. Di yaumil qiyamah ente jadi saksi. Habib Idrus akan jadi saksi. Jangan masuk dalam golongan itu. Selamatkan kita punya diri, keluar dari golongan yang tidak baik, supaya ente tidak termasuk dalam golongan itu. Ingat, ini masa fitnah. Yang benar, Nabi sudah di akhir zaman ini. Akan datang nanti, Nabi bilang akan datang zaman orang-orang jujur dibilang pembohong, dan orang pembohong dibilang jujur. Ini sudah masanya, ente lihat sudah. Dan dibela, pembohong dibela. Pembohong dibela. Ini zamannya. Ente selamatkan ente. Ini zaman yang Nabi bilang apa? Kalau zaman itu datang, kalau bisa ente bersembunyi di kamar, jangan ente keluar. Kalau tidak, ente gali lubang, ente masuk dalam lubang itu supaya ente selamat dari fitnah. Supaya ente bayangkan, Nabi ajar sama kita untuk jauhkan dari fitnah. Selamatkan, gali lubang, ente masuk di lubang itu. Selamatkan ente dari fitnah, supaya ente tidak ikut-ikut dalam fitnah. Kenapa? Ya tadi, ente tidak peminum, dicatat sebagai peminum. Padahal cuma kasih tunjuk jalan. Orang bertanya, Ustaz, Bib, di mana peminum, di mana ini orang jual khamar? Di mana orang jual khamar? Nggak ada tunjuk. Di kios sebelah sana yang ada atap hijau itu, itu situ dia. Situ. Kalau kau beli di situ, kalau kau bilang mau beli minuman, dia kasih kau. Bilang 01. Ada kode-kodenya, ada kode etiknya. Baru dia bukakan kau itu. Dia, oh ya, berarti langganan. Ini semua ente tidak bilang, tapi ente bilang begitu, sudah termasuk ente tidur ibadah tengah malam, tahajud malam, dia peminum khamar. Ente mengaku sama Allah, ya Allah saya tidak pernah meminum ya Allah. Allah tanya sama ente tidak meminum. Ada ente bantu orang yang meminum waktu itu? Tidak pernah saya bantu orang. Ada orang yang bertanya sama kau, di mana orang penjual khamar? Ente kasih tahu? Iya, cuman itu saja. Sudah, itu dosa ente itu. Ini jadi like ente jempol begini di ente punya medsos. Ente termasuk dalam golongan itu. Hati-hati, jangan gampang balai.
kalau berita-berita palsu atau berita-berita hoax yang ente tidak tahu faham betul, jangan pernah ente like. Jangan pernah. Kalau ente like, itu catatan itu dalam dosa ente. Umpama tidak betul apa yang dia buat, ente bikin begini, wah, ente masuk dalam dosa itu sudah. Ente mau keluar bagaimana? Catatan itu sudah tercatat, ente mau keluar, kecuali ente tobat baru ente hapus, baru hilang. Tobat, ya Allah saya tidak akan lakukan lagi, baru ente dikasih hilang. Jadi belajar selamatkan diri di akhir zaman seperti ini. Kita jaga kita punya diri, selamatkan kita punya diri. Allah bilang qu anfusakum wa ahlikum. Hati-hati, jaga ente punya diri dan keluarga ente dari api neraka. Ente sudah suruh jaga. Tadi Nabi sudah bilang di akhir zaman. Nabi bilang, itu hadis panjang yang saya bilang gali lubang apa semua itu. Nabi bilang kalau sudah surya hancur. Ini sekarang sudah surya sudah sampai di situ. Kehancuran sudah sampai di surya. Maka Nabi bilang selamatkan ente punya diri. Kalau bisa ente gali ente punya gali lubang, ente selamatkan supaya ente tidak kena fitnah. Ente masuk di lubang dan sudah, jangan ikut campur dulu. Jangan ikut campur masalah-masalah urusan-urusan orang dan seterusnya. Ini sedikit nasihat untuk kita semua, mudah-mudahan kita diselamatkan oleh Allah. Kenapa saya sampaikan tadi yang di Habib Haikal sampaikan tadi? Karena ada orang yang datang sama saya, Habib, ada orang begini, keramat begini, baca haya ini. Saya tanya belajar di mana? Kita orang tidak tahu. Sudah, saya bilang jangan ikut. Hatta dia bisa terbang, jangan kau ikut. Tidak ada, saya bilang tidak ada satu akan ulama yang anjurkan ente untuk ikut yang orang-orang yang model itu. Tidak akan ada. Ulama ini faham masalah begitu. Kalaupun dia baik, silakan dia kerjakan sendiri. Tapi jangan ente jadikan ente punya rujukan hidup itu, jangan. Kalau dia setan, ente di akhir hayat ikut sama dengan ente golongan setan sudah. Walaupun sudah berapa banyak orang yang datang sama saya seperti itu. Ada bisikan-bisikan Nabi Muhammad dan begini. Semua yang dia bilang betul, Habib. Betul. Jadi saya ikut terus, Habib, apa yang dia punya. Satu kali nanti dia akan bilang sama kau, kalau ente sudah membenarkan apa yang dia bilang, satu saat nanti dia bawa ke jurang neraka ente. Karena ente sudah ikut dia. Nanti dia suruh bunuh ente punya saudara, ente akan bunuh karena ente sudah terbukti semua apa yang dia lakukan, apa yang dia bilang sama ente benar semua. Nanti dia bawa satu ente makan ini babi ini sebenarnya tidak haram, ente makan. Sudah, ente akan ikut. Kenapa? Karena dia sudah buktikan sama ente berapa kali bicaranya benar semua. Ente sudah mau jadikan dia sebagai ikutan, panutan. Nanti di akhir dia bawa sama ente ke neraka. Nanti itu selalu, itu setan. Itu selalu dia bawa di akhir. Ente kalau sudah percaya sama seperti itu, dia bawa di akhir ente makan ini uang malaikat yang kasih turun, ente ambil. Saya tahu ini malaikat. Tadi saya lihat malaikat turun. Ente ambil. Itu berkah itu uang itu. Uangnya orang ente disuruh ambil. Sudah, ente mulai makan uang. Yang haram ente tidak sadar karena ente percaya sudah dia. Awas. Jangan sampai ikut-ikut yang seperti itu. Ini sudah berapa banyak orang yang datang sama saya bertanya-tanya. Saya bilang itu setan. Saya bilang setan, jangan pernah kau ikut. Dan saya tahu dan saya faham, bukan saya tidak faham. Saya faham yang begini-begini. Saya bilang kalau kau mau selamat jangan kau ikut. Kalau kau mau lihat dia benar silakan dia berbuat baik. Tapi kalau kau jadi panutan dia, awas kau akan celaka di akhir nanti. Karena cerita-cerita begini di dalam kitab sudah banyak, bukan satu dua orang yang disesatkan sama setan. Yang pertama dia kasih benar terus, benar apa yang dia bilang benar. Coba kau lihat yang saya bilang di sana. Oh iya, ini wali. Begitu nanti terakhir dia kasih tahu sudah satu-satu dia kasih sesat ente. Itu uang baru saya lihat tadi malaikat turun berkah, ambil. Sudah ente ambil, ente makan, ente belanja, sudah 1, 2, 3, 4, haram-haram sampai ente murtad. Wa'iyadu billah. Jadi saya sampaikan ini sudah betul apa yang disampaikan tadi Said Haikal. Kita ambil orang yang punya agama, yang punya sanad ilmu, orang ulama, bukan orang yang keluar dia ini. Jangan. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Malam Ahad insyaallah badal maghrib.
Malam Ahad buka puasa bersama dengan baca doa Asyura, insyaallah. Di sini buka puasa bersama, berarti ada senan makanan. Hah? Ya, berarti ada makanan. Baca sendiri.